Putuskan hubungan pernikahan. Ceraikan, ceraikan. Tuan Su, baru saja saya mendapat kabar. Keluarga Jiang mempermalukan Tuan Qin. Pernikahan terhenti di depan umum. Bercerai. Apakah keluarga Jiang benar-benar tidak punya mata? Segera kirim seseorang untuk mengantarkan gaun pengantin. Keluarga Jiang telah membatalkan pernikahan. Kalau begitu, aku akan melamar Tuan Qin di depan umum. Putuskan kerjasama. Blokir semuanya. Anda berani mengancam saya. Beraninya Anda berbicara omong kosong? Saya tidak tahu betapa pentingnya. Tahukah kamu seberapa besar bencana yang akan ditimbulkan oleh kata-katamu sendiri bagiku dan keluarga Jiang? Apakah kamu harus melihat keluarga Jiangku diserang oleh sekelompok orang? Apakah kamu siap bangkrut? Jadi bagaimana jika kita diserang secara berkelompok? Aku bilang aku ada di sana. Belum lagi kota laut kecil ini. Bahkan jika kau melihat ke seberang sungai. Lihatlah seluruh bangunan. Tidak ada yang berani menyentuh keluarga Jiangmu. Kamu tahu betapa bodohnya kamu. Betapa lucunya. Setelah 5 tahun, mengapa kamu tidak membuat kemajuan apapun? Begitu kekanak-kanakan. Apakah kamu mengerti? Hidup itu mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Itu tergantung pada status dan koneksi. Daripada lubang dahua. Ini adalah trik badut kecilmu. Aku tidak tahu malu. Aku naif, apa yang kamu sebut trik badut? Itu untuk melindungi semangat kota Jianjia yang berusia berabad-abad untukmu. Untuk melindungimu dari pintu harta karun misterius yang mulia dari keluarga Jiang. 100 tahun Qiu. Xuanmen Xibao, benarkah? Jiang Sueking dan keluarga Jiangku tidak membutuhkanmu. Saya tidak membutuhkan King. Saya akan menghancurkannya di depan Anda. Saya ingin melihat itu, tanpa pengawalnya. Akankah keluarga Jiang saya menghadapi bencana? Harta karun Xuanmen rusak. Anak-anak keluarga Jiang yang terlantar. Dari kemakmuran menuju kemunduran. Sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya sekarang. Hal yang tidak tahu malu, sejauh ini, Anda masih bermain trik. Apa hakmu untuk membuat putriku menyesal? Kamu harus berpikir. Saya tidak tahu. Apakah Anda benar-benar berpikir batu pecah ini, itu bisa menipu langit dan mengubah kontrak? Jangan katakan hari ini bahwa Cher melemparkannya ke tanah dan merusaknya. Bahkan jika saya menginjaknya lagi. Apa manfaatnya bagi saya? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Biarkan dia mengambilnya dengan kontrak keluarga Zhao saya. Saya lebih suka lihat apakah keluarga Zhao saya akan bangkrut. Tidak menghormati langit dan bumi, hidup atau mati. Keluarga Zhaomu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kincang. Selama 5 tahun, aku telah memberimu kesempatan. Mengapa kamu terus mengecewakanku? Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Aku hanya berharap kamu tidak menyeretku ke bawah. Seret menjatuhkan seluruh keluarga Jiang. Kenapa begitu? Kenapa kamu tidak bisa membuat permintaan sederhana ini? Sekarang, aku lelah. Mari kita hentikan. Aku mau menikah dengan dia. Ternyata, wanita ini adalah putri dari keluarga Su. Dia datang untuk membalas budi baik kepada Tuan Kincang untuk menikah dengannya. Karena sebelumnya dia telah menyelamatkan keluarga Su dari kebangkrutan dan kutukan 9 surga. Anginnya kencang dan bergemuruh. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan, keluarga suku sedang dirampok. Di sini berbahaya, jangan lama-lama, lebih baik kau pergi sekarang. Wajahmu dingin dan baik. Itu hanya bencana kecil. Kenapa kau membuat keributan besar? Berani mengganggu orang? Tahu dari mana asal ketidaktahuan? Anak-anak. Tahukah kau apa itu bencana? Kesusahan. Tidak ada rumput yang tumbuh. Kau semut tanpa mana. Berani bicara liar di sini. Menyinggung Tianwei. Katak langit yang luas. Buka matamu. Lihat baik-baik. Ini sama sekali bukan malapetaka biasa. Tetapi malapetaka surgawi tingkat 9 yang paling kuat. Malapetaka. Tidak seorang pun dapat menghentikannya. Tuan, mereka bertiga adalah penguasa Xuanmen. Gabungkan kekuatan. Bahkan malapetaka surgawi pertama tidak dapat dihalangi. Anda adalah orang biasa yang tinggal di sini. Hanya akan terlibat. Tidak seorang pun dapat mematahkan malapetaka keluarga Su ini. Anda tidak perlu putus asa. Mereka tidak dapat.
Itu karena basis kultivasi tidak cukup. Aku merindukanmu. Aku akan membantumu mematahkan malapetaka ini. Kau melarikan diri. Zisier, kau sedang mencari kematian. Sudah berakhir. Alam surgawi tingkat kedua adalah 10 kali lipat alam surgawi tingkat pertama. Bahkan 10 penguasa surgawi Swanman tidak dapat menghentikan mereka ketika mereka datang. Dia hanyalah orang biasa. Kematian yang pasti. Tidak ada bantuan. Aku menyelamatkan nyawa keluarga Su. Kesusahan telah surut. Ini tidak mungkin. Langit telah lenyap. Satu kata membuat langit surut. Ini adalah pencuri tembakau legendaris. Ahli macam apa dia? Kirim perintah segera, apapun caranya. Kita harus menemukan pria itu. Dia juga menyelamatkan keluarga suku dari bahaya. Anak laki-laki yang sangat besar. Keluarga suku harus melapor. Bagaimana bisa? Siapa itu? Nah, hari ini sungguh membuka mata. Seorang pengantin pria baru saja diceraikan. Sekarang datang pengantin lain untuk mencuri pernikahan. Tuan Qin, saya akhirnya menemukan Anda. Bagaimana kabarmu? Oke, kamu makan di dalam dan di luar. Menginjak 2 perahu dengan kaki Cher di punggungnya. Memiliki seekor rubah betina di luar. Dan berbohong untuk menikahi Cher. Menghabiskan uang Cher untuk membesarkan simpanan di luar. Kamu sangat berhati serigala. Hatinya bisa dibunuh. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak merasa bersalah. Dia datang ke sini dengan gaun pengantinnya untuk mencuri pernikahan. Kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa kau tidak bersalah. Kau pikir aku mudah tertipu? Itu bodoh kan? Qin Chang, 5 tahun. Aku tidak pernah menyangka kau adalah orang seperti itu. Tatap muka, berbalik. Sekarang kau membuatku marah. Kamu memang idiot. Apa yang Tuan Qin katakan itu benar. Mengapa kamu tidak percaya? Sebenarnya kamu datang ke pernikahanku dengan gaun pengantin. Kamu seorang wanita. Tidakkah kamu merasa malu dan sombong? Lancang. Menurut logikaku, dia datang untuk merampok pakaian pengantin pria. Apakah itu berarti kalian berdua berada di area belokan angin gelap? Tidak jelas. Sebagai seorang wanita, apakah kamu tidak merasa malu dan jahat? Anda bicara omong kosong. Zhao Chao dan saya tidak bersalah dan hanya menjalin hubungan kerjasama. Kakak, apa yang kau bicarakan dengan wanita jalang ini? Menurutku dia pasti sedang membawa bajingan tak berguna ini di dalam perutnya. Sepotong sampah yang dibuang oleh keluarga Jiang. Dia menginginkannya. Seorang pecundang yang makan nasi lembut. Perempuan jalang bau yang tak tahu malu. Dibuat di surga. Jaga mulut kotormu agar bersih. Berani berkata kotor dan menghina Tuan Putri. Hati-hati aku mencabut lidahmu. Dasar jalang. Beraninya kau memukulku, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Berani tidak menghormati Tuan Qin lagi. Jangan bilang itu kamu. Bahkan seluruh keluarga Jiangmu akan mengalami bencana. Betapa besarnya suaramu. Saya, Zhao Donglai, ada di sini hari ini. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Itu dapat membawa bencana bagi keluarga Jiang. Benar? Kamu roh rubah yang muncul entah dari mana berani berbicara kepada Zhao Xiao. Zhao Sheng segera meminta seseorang untuk mengusir mereka untukku. Tepat waktunya bagimu untuk tinggal dan menikahi Cher. Ibu, manfaatkanlah semuanya dengan baik. Baru saja menikah. Kamu Jiang benar-benar membuat rencana yang bagus. Baiklah, aku bisa hanya menyalahkanmu karena menjadi orang terbawah dalam masyarakat yang tidak berdaya. Kamu tidak pernah cukup baik untuk Cher. Sekarang kau menemukan rubah jalang. HMPH, kau membuat Cher kehilangan muka di depan umum. Sekarang aku hanya ingin menendangmu keluar. Itu sudah merupakan kebaikan terbesar Cher padamu. Kamu ini siapa? Anda berani berbicara tentang kekuasaan dan kelas di depan saya. Saya berdiri di sini hari ini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh rambut Tuan Qin. Dasar wanita jalang busuk, kamu tidak tahu malu. Apa kamu tahu siapa pemilik hotel ini? Provinsi Jiang, 13 kota. Keluarga Su di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Anda penjual daging di rumah klub. Jangan buat malu di sini. Tampar dia. Kamu. Kalian berdua jalang busuk. Aku akan membunuh kalian hari ini. Aku bersumpah aku bukan manusia. Penjaga, datang segera. Siapa yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Su?
Berarti tidak ingin hidup. Hahaha. Benar-benar bunuh diri. Sekarang kamu tidak bisa pergi meskipun kamu mau. Keluarga Su ini memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tak tertandingi di sungai yang tertinggi. Keberadaannya yang tidak dapat diganggu-gugat. Presidennya adalah Su Keqing. HMPH juga terkenal di Provinsi Jiang. Dia seorang ratu. Beraninya kau membuat masalah di sini. Itu mempermalukan keluarga Su. Lihatlah seluruh negeri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang bodoh dan bodoh. Dialah wanita penggoda yang kamu sebutkan. Sejauh ini, kamu masih berbicara. Kamu sangat sombong. Apakah Anda suka membandingkan? Kamu pikir kamu mengatakan sesuatu yang besar untuk meninggikan identitasnya, menekan aku, untuk buat aku menyesal, dan mengejutkan semua orang. Kamu bahkan tidak melihat seperti apa dirimu sekarang. Jika dia benar-benar ratu dari keluarga Su, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Karena aku tidak buta sepertimu. Kamu tidak tahu. Tuan Qin dapat melihat rahasianya dalam sekejap. Jari dapat menghancurkan langit. Orang seperti itu. Dia ingin menikahimu. Ini suatu kehormatan bagi Anda, Jiang Sueking. Ini adalah kebajikan yang telah dikembangkan oleh keluarga Jiang Anda dalam 8 kehidupan. Tapi kamu menceraikannya di depan umum. Aku bisa menegaskan. Ini pasti keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Jalan busuk, kau benar-benar mirip dengan wajah putih kecilmu itu. Penuh omong kosong. Dengan bermain trik. Apa hakmu untuk menghina adikku? Kamu pikir kamu ini siapa? Nona Su, apa? Hei. Jangan bicara omong kosong dengannya. Dia berani menyamar sebagai ratu. Adalah kejahatan besar. Keluarga Su akan menghukumnya. Jangan mengotori tangan kita. Hal yang tidak diketahui. Hanya kamu yang bisa berpura-pura menjadi ratu perusahaan Su kita. Ayo. Tangkap mereka sekarang. Patahkan kakinya dan buang keluar. Panggil polisi. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Hahaha. Kamu rubah tak tahu malu. Sedang sekarat. Kamu masih berpura-pura. Kincang, ini adalah hasil dari kata-katamu yang kau ucapkan. Kamu masih bisa memohon belas kasihan sekarang. Bukan aku yang harus memohon ampun. Kau keras kepala. Mulutnya masih sangat keras. Oke, saya ingin tahu kapan Anda bisa memahaminya. Buka jalan. Ya, maaf. Ketua, maafkan saya. Saya buta. Saya buta. Aku melawanmu. Aku tidak melihatmu. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Ya, maaf. Siapa dia? Dia adalah Ratu Su yang sebenarnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini Su Keqing. Itu tidak mungkin. Apa identitas Ratu Su? Seberapa mulia dia? Manajer, buka matamu dan perhatikan dengan baik. Apakah Anda salah lihat? Kamu minta maaf sekarang, berani berbicara omong kosong dan mempermalukan ketua kita lagi. Saya akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Saya tidak percaya. Itu pasti palsu. Seperti apa Su Keqing itu? Inspirasi di mata pria. Wanita idola para pria. Orang kaya dan berkuasa yang mengejarnya. Dari Haicheng ke Daijing. Dia bahkan tidak pernah terlihat. Bagaimana mungkin dia menyerahkan dirinya hari ini, menggunakan gaun pengantin, meminta untuk dinikahi seorang pecundang. Tuan Su, hadiah pertunangan untuk lamaran Anda kepada Tuan Qin telah tiba. Tuan Qin. Bawalah hadiah pertunangan yang kuberikan pada Tuan Qin. Hari ini, aku, Su Keqing, dengan ini mengumumkan, bersedia menginvestasikan 1 miliar uang tunai, puluhan miliar aset dan ratusan miliar saham, melamar Tuan Qin di depan umum. Putriku, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa kita lakukan? Dia benar-benar membuat Su Keqing melamarnya di depan umum. Gila. Su Keqing gila. Kau pasti gila. Tidak heran kau berlagak sombong hari ini. Berbicara dengan liar. Pagi ini, dia dan Jiang Zi mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum. Kehilangan muka. Ternyata kau sudah memeluk paha Su Keqing. Tidak pernah berpikir untuk menikah denganku sejak awal. Aku sudah buta selama 5 tahun terakhir untuk setuju menikah denganmu. Bukan aku, tapi kau yang mempermalukan keluarga Jiangmu hari ini. Itu dia. Itu kamu. Kamu masih berdebat. Faktanya ada di depanmu. Kamu bahkan tidak bisa mengakuinya. Kupikir kau tamak. Tidak punya motivasi. Sekarang kelihatan.
Kau bahkan tidak punya keberanian dan komitmen yang seharusnya dimiliki seorang pria. Kau pemakan nasi lembek, bahkan tidak punya martabat, lancang. Berhenti di depan umum hari ini, jelas tidak menikah. Kau tidak tahu cara bagaimana merenungkan dirimu sendiri. Sebaliknya, penjahat akan mengeluh lebih dulu, memfitnah Tuan Qin. Kau begitu merasa benar sendiri, tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Aku sungguh meragukan apa yang mampu kau lakukan hanya dalam waktu 5 tahun. Membawa seluruh keluarga Jiang di gedung Jiangqing ke puncaknya saat ini. Su Keqing, jangan berpikir kau bisa meremehkan orang karena kau adalah Ratu Provinsi Jiang. Aku percaya bahwa dengan kemampuanku, Jiang Sueqing, aku pasti akan lebih baik darimu, lebih buruk dari keluarga Su. Kemampuan. Kau begitu biasa dan percaya diri. Nona Su tidak perlu banyak bicara. 5 tahun yang lalu, Tuan Jiang menyelamatkan hidupku. Aku telah membalas budi keluarga Jiangmu dalam 5 tahun terakhir. Mulai sekarang, saya mengerti denganmu dan keluarga Jiang. Kenapa kau begitu sombong sekarang? Aku mempermalukan keluarga Jiang di depan banyak orang. Tapi apakah kau pikir ini akan membuatku menyesal? Tidak, sama sekali tidak. Qin Chang, jika kau berdiri di sini hari ini dengan kemampuanmu sendiri untuk menekan penonton, dapatkan perhatian semua orang, aku, Jiang Sueqing, pasti akan terkesan olehmu. Tapi sekarang, kau hanya mengandalkan cinta Su Keqing padamu. Lagi pula, kau hanya mainan yang disimpannya. Kapan dia akan lelah bermain? Dia akan menendangmu pergi. Apa kau pikir kau akan tetap secantik dirimu sekarang? Memandangku. Tidak dapat kau bayangkan dalam hidupmu. Gaun pengantin. Oke. Lengkap. Para leluhur surga ada di atas. Hari ini, aku, Qin Chang, memutuskan pertunangan dengan keluarga Jiang, Jiang Sueqing. Sejak saat itu, asapnya telah menghilang. Menyelesaikan dendam. Nona Su, tidak ada seorang pun yang kurindukan di sini.